Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Muhammad Nuruddin dengan nomor induk mahasiswa 25540111726, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Di pagi ini apa kabar semuanya? Oke, mari sebelum pembelajaran dimulai kita awali dengan doa bersama. Ketua kelas minta tolong untuk memimpin teman-temannya membacakan doa bersama. Silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya banggakan, saya muliakan dan saya cintai para ulil albab, para pencari ilmu kelas 11-2 di pagi ini. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Saya akan absen dulu. Ainur Zamzami hadir. Angelica Aulia Asfa. Oh iya, untuk Aulia sakit apa itu? Ada surat keterangannya? Sebelum pelajaran dimulai, silakan kanan kiri dicek kerapiannya, kebersihannya. Baju yang belum dimasukkan mohon dimasukkan. Alat tulis disiapkan. Meja kursi diluruskan kanan kiri. Baik, sudah siap untuk belajar? Oke. Namun kemarin masih ingat bab 3 membahas tentang apa? Menghindari perkelahian pelajar minuman keras dan narkoba. Pembahasan kali ini yaitu bab 4 tentang menyiarkan Islam dengan dakwah, khutbah dan tabligh. Kita sebagai umat Islam dan agama yang paling mayoritas di muka bumi, umat Islam berkewajiban untuk menyebarkan, untuk mensiarkan, untuk memperluas lagi daripada agama kita. Di sini disuguhkan ada 3 cara dalam menyebarkan agama Islam. Cara pertama yaitu dengan dakwah. Apa sih dakwah itu? Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u dakwatan, yang artinya memanggil, menyeru atau mengajak. Itu arti kata dasar daripada dakwah. Secara istilah, yaitu dakwah adalah kegiatan yang bersifat mengajak, memanggil orang lain untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
siapa saja yang berkewajiban untuk melakukan dakwah? Semua atau setiap orang Islam. Adapun syarat itu pertama adalah orang Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat adalah menguasai daripada ajaran agama Islam. Ya, dai adalah julukan orang yang berdakwah. Contoh dakwah ya, diantaranya sampean kemarin melakukan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di sekolah, yang tepatnya di aula. Nah, di situ sama dengan berdakwah, mengajak untuk apa? Mengajak untuk berbuat kebaikan. Ya. Terus kemudian sampean memberikan sedekah, infak kepada teman-temannya, kepada yang berhak. Misalkan ada temannya yang tidak punya uang saku atau berkekurangan, sama memberikan infak kepada mereka, itu sama dengan berdakwah melalui hartanya ya. Terus misalkan yang memiliki uang banyak, sebagai tokoh donatur mendirikan sebuah sekolah, mendirikan sebuah madrasah, itu sama dengan berdakwah, yaitu mengajak ataupun menyeru kepada orang lain. Adapun yang kedua yaitu tentang khutbah. Khutbah secara bahasa yaitu khotbah yaktubu khutbatan, yang artinya memberi nasihat ataupun pidato. Itu asal kata daripada khutbah. Khutbah secara istilah yaitu memberi nasihat dalam kegiatan ibadah, sholat Jumat, wukuf, nikah, sholat istisqa, sholat khusuf dan khusuf. Ya, itu kegiatan daripada khutbah. Ya, orangnya dinamakan khotib. Apa saja syarat khotib untuk berkhutbah? Yaitu satu, Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat mengetahui atau menguasai ilmu agama. Kapan saja khutbah dilakukan? Biasanya kita sebagai seorang laki-laki diwajibkan untuk 1 minggu sekali datang kemana? Ke masjid untuk mendengarkan sebuah khutbah dari seorang khotib. Disimak itu khutbahnya, isinya bukan hanya datang terus kemudian tidak mendengarkan. Rukun daripada khutbah itu satu, memuji Allah. Terus yang kedua, membaca sholawat di kedua khutbahnya. Yang ketiga, berwasiat dengan ketakwaan di kedua khutbahnya. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbahnya. Boleh khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Dan yang kelima adalah berdoa untuk kaum mukmin. Itu daripada rukun khutbah. Adapun cara yang ketiga, menebarkan Islam melalui tabligh. Tabligh secara bahasa berarti balagha yuballighu tablighan, yang artinya menyampaikan dengan lisan. Ya. Terus secara istilah yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Islam dari Allah dan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan tabligh dinamakan mubaligh apabila seorang laki-laki, dan apabila seorang perempuan dinamakan mubalighah. Adapun syaratnya, pertama harus Islam. Yang kedua
balik. Yang ketiga berakal, dan yang keempat mendalami ataupun menguasai ajaran ataupun agama Islam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Siapa namanya? Estu. Ya, silakan. Estu. Apa saja jenis-jenis materi dakwah? Oke, bagus sekali pertanyaan. Tepuk tangan untuk Estu. Adapun konten materi yaitu satu akidah, yang kedua adalah syariat. Ya, di dalam syariat itu nanti ada fikih, bagaimana tata cara kita beribadah. Terus yang kemudian yang ketiga adalah akhlak, dan yang keempat adalah muamalah, yaitu tentang sosial. Keempat tersebut ya, akidah, syariat, terus akhlak dan muamalah. Oke, sampai di sini sudah cukup jawabannya? Oke. Silakan, mau ada yang menanyakan lagi? Ya, Fakih. Mohon izin Pak, tadi saya agak lupa tentang apa saja dan berapa rukun dari khutbah. Rukun dari khutbah yang pertama adalah membaca hamdalah atau puji-pujian kepada Allah, dan yang kelima adalah membaca doa. Cukup paham? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita berdiri semua, ambil ataupun pilih ataupun tentukan pasangan masing-masing. Berhadapan-hadapan ya, pastikan aman. Oke, angkat tangan kanan. Tangan kanan mana? Angkat tangan kiri. Oke, kepalkan keduanya di atas. Kemudian buka lebar, kaki tumit atau jinjit ya, diangkat kakinya, turun lagi, menggenggam, naik lagi, dibuka, turun lagi, digenggam. Oke, tetap tangan di atas. Oke, di antara kalian siapa yang paling banyak sudah mengonsumsi atmosfer ataupun oksigen? Boleh turun, boleh turun. Dan yang kedua, yang sedikit mengonsumsi oksigen, turun juga. Oke. Untuk yang lebih lama mengonsumsi oksigen, silakan kepalkan tangan di depan dada atau di depan sampean, silakan jaga jarak. Tangan kanan kepalkan dulu, disusul tangan kanan di bawahnya oleh yang lebih muda. Oke, sudah posisinya sudah bagus. Oke, bagus. Oke, bagus ya, sudah. Kita uji konsentrasi. Oke, dengan aba-aba 3, am, don, tangkap. Ya, kita menguji konsentrasi sampean sampai di mana? Konsentrasi, kecekatan dan tanggung jawab melindungi diri. Dan tangkap. Palingan sudah membuat ceria dan konsentrasi sampean. Silakan berkumpul
sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 ada di sini sebelah kiri Pak Nur. Kelompok 2 nomor 2 dari kiri. Kelompok 3 nomor 3 dari kiri, dan kelompok 4 kanannya Pak Nur. Terus kelompok 5 di belakang situ. Ya, silakan dikerjakan. Saya pastikan kelompok 1 angkat tangan. Mana yang lainnya? Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Kelompok 5? Halo, kelompok 5? Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah ready semuanya? Kali ini kita akan membuat sebuah teks ataupun naskah ataupun materi kelompok 1 tentang dakwah. Ya, bagaimana naskah dakwah itu silakan dirembuk. Ya, seperti apa naskah dakwahnya silakan. Terus kelompok 2 tentang tabligh. Ya, silakan dibuat naskah daripada materi tabligh. Terus kelompok 3 silakan dibuat naskah daripada khotbah. Seperti apa naskah khotbah? Kerjasama ya. Kelompok 4 persiapan meresume daripada konten materi bab 4, yaitu menyebarkan Islam melalui dakwah, khotbah, dan tabligh. Ya, paham? Terus kemudian kelompok 5 mempresentasikan daripada naskah kelompok 4. Bisa dipahami? Oke, silakan dari sekarang. Oke, kelompok 1 ada berapa siswa? 5, silakan. Kelompok 2 ada berapa? Contoh 5, silakan materinya atau kontennya. Berikutnya kelompok 3 tentang khotbah. Kelompok 5 bagian nanti untuk mempresentasikan. Diva dan teman-temannya kerjasama ya. Bisa dipahami semuanya ya? Oke, terima kasih semuanya. Bagaimana kerja kelompoknya? Sudah selesai? Sudah. Ada yang merasa kesulitan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang merasa kesulitan, mari kita mempraktekkan daripada metode menyebarkan Islam dengan dakwah, tabligh, khotbah, dan presentasi daripada bab 4. Silakan bab 1 untuk mempraktekkan naskahnya yang sudah jadi. Ya, kemudian mana bukunya boleh dikumpulkan ke Pak Nur. Terus kemudian maju salah satu di antara kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan atau untuk menyampaikan dakwahnya. Silakan salam dulu. Salam dulu ya dibaca. Ya, perhatikan yang lain, minta tolong konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan dakwah yang berjudul Menjauhi Narkoba Menyelamatkan Generasi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam yang penuh rahmat dan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan bersama tentang bahaya narkoba, racun yang dapat merusak diri, keluarga, dan bangsa. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya.
Sekali seseorang mencoba narkoba, maka akan sulit keluar dari jeratnya. Ia dapat merusak otak, tubuh, dan akhlak manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, naskahnya tentang narkoba sangat bagus sekali ya. Terima kasih. Untuk kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang tabligh dengan judul Akhlak Nabi Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman serta hidayah sehingga kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih. Bagus sekali naskahnya ya. Tentang tabligh. Untuk berikutnya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amma ba'du. Ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian khutbah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, mana naskahnya? Oke, terima kasih. Bagus sekali karyanya ya. Untuk pertemuan kali ini masih ada mungkin yang belum paham tentang menyiarkan Islam dengan metode dakwah, khutbah, dan tabligh. Sudah paham semua ya? Sudah. Tidak lepas kita sebagai manusia yang hidup di bumi dan nantinya akan melanjutkan perjalanan di alam akhirat. Kalau kita sudah memiliki ilmunya, ya, insya Allah akan bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak lain tujuan daripada berdakwah supaya kita dalam menjalani hidup di muka bumi dan nantinya ke akhirat itu bisa bahagia. Bagaimana dengan pelajaran agama Islam, pola hidup, tata cara secara Islam bagaimana, biar kita di dunia mendapatkan berlimpahan berkah, ya, kemudahan-kemudahan. Mungkin mencari rezeki yang halal, bagaimana cara bekerja dengan etos kerja yang tinggi, bagaimana beribadah yang baik supaya ibadah kita diterima, dan kemudian pasti di akhirat nanti jaminannya adalah surganya Allah. Jadi di dunia dan di akhirat kita bahagia. Terus yang terakhir, maaf, ketua kelompok minta tolong untuk maju ke depan. Perwakilan dari kelompok, silakan ambil berapa peserta kelompoknya, ambil berapa lembar. Lewat ketua kelompok silakan dikerjakan, dan kalau sudah silakan dikumpulkan. Silakan ditulis nama, identitasnya, pokok pembahasannya,
Selesai semuanya? Sekali terima kasih pinter-pinter ya kelas 2 ini. Baik, minta tolong ketua kelompok untuk mengumpulkan dan diberikan pada Pak Nur. Silakan. Lengkap ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya tutup. Silakan dipimpin untuk doa bersama oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih sudah membacakan doa penutup. Akhirul kalam dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk sebelah dua.